Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Bu Guru berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar hari ini. Nah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk ya. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5. Kita akan belajar tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema yang kedua, perubahan lingkungan, pembelajaran yang pertama. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mencoba, siswa mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang manusia dan lingkungan. Lingkungan sangat penting bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya. Nah, untuk itu, manusia wajib menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan di sekitar kita bisa mengalami perubahan. Bagaimana perubahan lingkungan itu bisa terjadi? Yuk kita bersama mempelajarinya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar A dan gambar B. Coba kalian amati apa perbedaan dari gambar A dan gambar B. Nah, setelah kalian mengamati kedua gambar tersebut, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Gambar manakah yang lebih indah dilihat? Ya, gambar yang pertama. Dapatkah lingkungan seperti pada gambar A berubah menjadi seperti gambar B? Nah, anak-anak, lingkungan seperti gambar A itu bisa berubah menjadi lingkungan seperti pada gambar B. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi apabila kita tidak menjaganya dengan baik. Nah, anak-anak, lingkungan seperti pada gambar A itu dapat berubah menjadi seperti pada gambar B. Apa yang menyebabkannya? Itu bisa terjadi karena kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Jika ketersediaan air di bumi kita ini semakin menipis, maka bisa saja lingkungan seperti gambar A akan berubah menjadi lingkungan seperti gambar B. Tanah yang dulunya subur, karena air yang ada di dalam tanah lama-lama berkurang akan berubah menjadi kering seperti pada gambar B. Pertanyaan yang keempat, dapatkah lingkungan seperti pada gambar B berubah menjadi seperti pada gambar A? Bagaimana caranya? Nah, lingkungan seperti gambar B yang kering dan tandus tadi itu bisa berubah menjadi seperti pada gambar A, menjadi segar dan subur kembali. Caranya adalah dengan melakukan reboisasi, yaitu menanam kembali tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan air hujan. Sebutkan cara-cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Nah, betul. Untuk menjaga lingkungan rumah dan sekolah, kita dapat melakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, kemudian membersihkan saluran air, dan juga tidak merusak lingkungan. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena faktor alam dan juga perilaku manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada juga perubahan yang merugikan.
Apa sajakah perubahan itu? Mari kita cari tahu. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena faktor alam dan juga kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada juga perubahan yang merugikan. Apa saja perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita? Mari kita baca bersama tentang bacaan siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat merusak akibat kebakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Anak-anak, kita akan bersama-sama menuliskan peristiwa yang terjadi pada bacaan siklus air tanah. Kira-kira ada berapa peristiwa yang terjadi pada bacaan tersebut? Kita akan mencoba menuliskan 3 peristiwa yang ada pada bacaan tersebut. Peristiwa yang pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara.
dan air akan turun lagi kembali ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa yang kedua, air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Peristiwa tiga, keberadaan hutan sangat penting karena hutan berperan dalam penyimpanan air. Nah, anak-anak, tuliskan proses terjadinya air tanah. Dari bacaan tadi, kita dapat mengetahui bahwa air tanah atau air dari tanah akan menguap menuju udara dalam bentuk uap air, kemudian air akan turun lagi dalam bentuk air hujan. Air hujan masuk ke tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah dan kemudian akan disimpan sebagai air cadangan atau air tanah. Berikutnya, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Yang pertama, kegiatan membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri yang dapat mengurangi peresapan atau kemampuan tanah dalam menyimpan air. Yang kedua, pembangunan jalan menggunakan aspal atau beton yang dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan ke dalam tanah. Yang ketiga, berkurangnya daerah resapan air dapat mengakibatkan cadangan air di bumi ini semakin menipis. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.